Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar reksadana syariah offshore. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Langsung saja ini Pak Freddy, yang dimaksud dengan reksadana syariah offshore ini yang seperti apa ya? Iya, kita sudah familiar dengan reksadana ya, tapi ada sambungannya nih syariah dan offshore. Nah, di dalam dunia investasi yang dimaksud offshore itu artinya di luar atau di luar negeri. Jadi reksadana offshore adalah reksadana yang berinvestasi ke instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, pasar uang, tetapi di luar negeri. Gitu. Nah, sementara kalau reksadana syariah kita sudah tahu, cukup familiar juga, itu adalah reksadana yang tidak bertentangan atau menganut prinsip-prinsip syariah. Kalau digabungkan, reksadana syariah offshore itu adalah reksadana yang berinvestasi ke instrumen-instrumen di luar negeri yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi ini sepertinya masih relatif baru ya Pak ya. Ini apakah memang baru investasi di instrumen pasar modal negara lain ini sesuatu yang baru atau bagaimana? Kalau di Indonesia iya masih baru, tetapi di negara lain ini sudah lumrah ya. Jadi misalnya ada MI, ada manajer investasi di negara A punya atau mengelola reksadana yang isinya adalah saham di negara B atau obligasi di negara C gitu. Seperti itu udah lumrah sebenarnya di luar negeri. Oke, sebenarnya kalau di Indonesia investasi ke negara mana saja reksadana syariah offshore ini Pak? Bisa ke satu negara, bisa kombinasi dua negara, ataupun tematik gitu ya. Jadi ke satu kawasan tertentu, misalnya kawasan Asia Pasifik, atau kawasan negara maju atau negara berkembang, tergantung dengan prospektusnya gitu. Jadi tidak ditentukan pemerintah, tergantung dari perusahaan masing-masing? Iya. Oke, mata uangnya bagaimana kalau kita ingin berinvestasi di reksadana syariah offshore ini? Mata uangnya yang paling umum itu adalah US dollar gitu. Kenapa? Karena US dollar itu cukup liquid dan investor juga sudah terbiasa untuk mendiversifikasikan mata uangnya punya US dollar kebanyakan, tetapi yang sulit adalah pilihan investasinya nih kemana, sedikit gitu. Kalau di deposito kan kita tahu suku bunga Amerika Serikat hanya kisaran 0,5% gitu. Peluangnya bagaimana sih Pak? Bagus tidak untuk berinvestasi di sini? Oke, peluang, ada risiko ya. Peluangnya yang pertama tentu saja diversifikasi, karena selain diversifikasi kelas aset yang seperti kita sudah ketahui gitu ya, saham, obligasi atau pasar uang, kita juga melalui reksadana offshore syariah ini ada diversifikasi negara. Ya, masing-masing negara itu punya keunikan, punya kelebihan sendiri-sendiri. Misalnya Korea Selatan atau Taiwan itu jagoannya industrinya adalah elektronik misalnya. Seperti itu. Jadi masing-masing negara punya kelebihan, kita juga mendiversifikasikan. Oke, jika kita membeli reksadana syariah offshore kalau begitu, kita bisa memilih negaranya atau bagaimana? Atau kita tergantung keputusan dari manajer investasinya ini Pak? Sesuai reksadananya ini sudah ditentukan sesuai prospektusnya. Jadi apakah di negara A atau negara B atau Asia Pasifik. Nah, kalau misalnya Asia Pasifik sendiri biasanya manajer investasinya itu sudah menentukan gitu. Dia akan berinvestasi di maksimal 12 negara di Asia Pasifik misalnya. Dan itu tidak akan berubah sesuai dengan prospektusnya. Tadi Pak Freddy juga katakan ada peluang, pasti ada resiko. Resikonya apa ini Pak? Risikonya selain risiko reksadana pada umumnya ada lagi satu, yaitu risiko mata uang. Risiko mata uang adalah risiko yang terjadi karena ada transaksi finansial dengan mata uang berbeda gitu ya. Oke, terakhir Pak Freddy, jika ingin membeli reksadana syariah offshore ini, bagaimana persyaratannya? Bisa langsung ke MI yang memiliki reksadana syariah offshore, salah satunya adalah Manulife Asset Management Indonesia. Juga bisa ke Apert, ke bank-bank distributor, bisa ditanyakan juga seperti itu. Dan yang terakhir memang reksadana offshore ini jumlah minimum penempatannya lebih tinggi dari yang biasanya, yaitu 10.000 US dollar untuk investasi pertama. Baiklah, Pak Freddy, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh